Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriana Falaci Borudamanik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Ilmu Komputer semester 4. Nah, di sini saya akan membahaskan tentang contoh permodelan perangkat lunak. Contoh pemodelan perangkat lunak yang saya akan bahas adalah pemodelan UML, Sistem Informasi Monitoring Penjualan dan Stok Barang. Bahan ini saya ambil dari jurnal Ade Hendini, Program Studi Manajemen Informatika Amik BSI Pontianak. Nah, pembahasan pertama, landasan teori, monitoring. Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program kegiatan itu selanjutnya. Pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui. Pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Lalu yang selanjutnya adalah database. Database adalah sekumpulan tabel-tabel yang saling berelasi. Relasi tersebut bisa ditunjukkan dengan kunci dari tiap tabel yang ada. Satu database menunjukkan satu lingkup perusahaan atau instansi. Kemudian adalah website. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang berasal dari file-file yang berisi bahasa pemrograman yang saling berhubungan, digunakan untuk menampilkan informasi, gambar bergerak dan tidak bergerak, suara atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis. Yang selanjutnya adalah Unified Modeling Language atau UML. UML ini adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem orientasi, objek, dan juga merupakan alat pendukung pengembangan sistem. Alat bantu yang digunakan dalam perancangan berorientasi objek berbasis UML adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama dapat kita lihat adalah use case diagram. Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Di sini saya mencantumkan sebuah gambar, yaitu gambar user, admin, kasir, dan karyawan gudang, di mana tugas dari admin adalah mengelola data cabang, mengelola data karyawan, dan membuat laporan penjualan. Sedangkan kasir bertugas sebagai transaksi penjualan. Lalu karyawan gudang bertugas untuk mengelola stok gudang, mutasi barang, dan mengelola stok cabang. Admin, kasir, dan karyawan gudang ini saling berhubungan dengan user, di mana user di sini berperan untuk login dan logout-nya. Lalu yang kedua adalah diagram aktivitas atau activity diagram. Activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Di sini saya menyertakan gambar activity diagram halaman login dan activity diagram halaman logout, di mana di halaman login terdapat admin atau karyawan gudang yang memasukkan username dan password. Lalu sistem akan memvalidasi username dan password tersebut. Jika valid, maka pengguna akan dilanjutkan kepada halaman pengguna. Sedangkan di sini pengguna, setelah pengguna masuk, bisa logout dan atau kembali ke dalam halaman login lagi. Lalu di sini ada activity diagram mengelola data cabang. Terdapat admin dan sistem, di mana admin memilih menu pada cabang, lalu sistem menampilkan halaman data cabang. Jadi sistem di sini menampilkan apa yang diperintah oleh pengguna. Lalu activity diagram pengelola data karyawan. Di sini yang mengerjakannya adalah admin. Admin memilih menu karyawan, lalu sistem akan menampilkan halaman karyawan. Begitu juga dengan activity diagram laporan penjualan yang dilakukan oleh admin. Admin menentukan periode tanggal laporan, lalu sistem mencari data penjualan berdasarkan periode tanggal. Periode tanggal tersebut akan ditampilkan oleh sistem. Lalu ada activity diagram pengelolaan stok cabang, di mana karyawan gudang memilih menu stok,
menu stok gudang, lalu sistem akan menampilkan halaman data pada stok gudang. Lalu selanjutnya adalah activity diagram mutasi barang yang dilakukan oleh karyawan gudang. Karyawan gudang akan mendata barang gudang, lalu memilih barang yang ingin dimutasikan, lalu memilih cabang di mana tujuan barang tersebut akan dimutasikan, lalu menentukan jumlah dan item yang akan dimutasikan. Selanjutnya adalah activity diagram mengelola stok barang yang dilakukan oleh karyawan gudang, di mana karyawan gudang memilih menu stok cabang, lalu menampilkan data cabang yang ditampilkan oleh sistem. Setelah data cabang ditampilkan, karyawan gudang akan memilih cabang, lalu menampilkan stok barang pada cabang yang dilakukan oleh sistem. Di sini ada activity diagram transaksi penjualan yang dilakukan oleh antara pembeli, kasir dengan sistem. Pembeli menyerahkan belanjaan, lalu kasir akan entry item belanja di mana kasir menggunakan sistem, lalu sistem akan menampilkan data belanjaan dan total belanjanya. Setelah data belanjaan dan total belanjanya ditentukan, maka pembeli melakukan pembayaran. Pembayaran dilakukan lalu diberikan kepada kasir. Kasir memasukkan kwitansi serta mencetak kwitansi dan pembeli akan menerima kwitansi. Yang selanjutnya adalah diagram urutan atau sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar project. Nah, di sini saya menampilkan gambar sequence diagram transaksi penjualan. Yang pertama melalui kasir, lalu ada item barang, ada item dengan variabel barang underscore ID. Lalu penjualan disalurkan kepada barang cabang dengan variabel barang underscore ID juga disimpan lalu diberikan kepada penjual. Nah, selanjutnya adalah diagram kelas atau kelas diagram. Diagram kelas merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem, yang juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Kelas diagram juga menunjukkan atribut-atribut dan operasi-operasi dari sebuah kelas yang ada. Nah, di sini ada gambar nama-nama diagram kelas. Yang pertama, pada tabel admin, di sini ada tipe datanya itu integer. Masukkan password itu char dan username. Dan ID, password, serta username ini merupakan variabel yang perlu diinput oleh admin untuk menjalankan sistemnya. Lalu ada karyawan. Pada karyawan terdapat ID, nama, NIK atau nomor induk karyawan, lalu password, role, dan cabang ID, cabang underscore ID. Nah, di sini juga sudah dijelaskan masing-masing tipe data dari variabel tersebut. Lalu ada penjualan yang terdapat nomor faktur, cabang ID, tanggal, dan karyawan. Di mana terdapat cabang juga yang terdiri dari ID, kode, nama cabang, dan alamat. Ada tabel barang cabang, dan detail penjualan juga. Lalu lanjut, yang berikutnya adalah development diagram. Development diagram digunakan untuk menggambarkan detail bagaimana komponen disusun di infrastruktur sistem. Di sini saya menyertakan gambar tentang development diagram. Lanjut. Nah, dari semua tersebut terdapat kesimpulan. Yang pertama, dengan adanya sistem informasi monitoring penjualan dan stok barang ini mempermudah pelaku usaha dalam memantau atau mengetahui penjualan dan stok barang di setiap cabang. Jadi, permodelan perangkat lunak penjualan ini sangat membantu penjual untuk mengetahui jumlah stok dan banyaknya barang yang ada di tiap cabangnya. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu melalui sistem informasi monitoring penjualan dan stok barang ini dapat membantu pelaku usaha dalam menentukan keputusan dari informasi-informasi yang didapat dari tiap-tiap cabang. Nah, jadi dengan adanya pemodelan perangkat lunak ini bisa membantu
pelaku usaha untuk mendapatkan informasi-informasi dari tiap-tiap cabang. Misalnya, pada salah satu cabang stok barangnya kosong. Jadi, dengan informasi yang cepat yang didapatkan oleh pelaku usaha dapat membuat keputusan dengan cepat agar bagaimana caranya barang pada cabang yang kosong ini bisa ada lagi, yaitu salah satunya seperti tadi melakukan mutasi barang. Nah, baiklah, sekian pembahasan saya mengenai pemodelan perangkat lunak yang saya buat untuk memenuhi tugas dari kelas rekayasa perangkat lunak saya. Terima kasih atas waktu yang sudah Anda berikan untuk menonton. Semoga Anda menikmati, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.